Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Yuliana Idayati, NIM 120230005 dari Prodi Teknik Geomatika TPB 20. Nah, untuk latar belakang, rangkaian RLC adalah rangkaian yang tersusun atas resistor, induktor, kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Nah, untuk penjumlahan matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Tujuan dari program ini, program penjumlahan matriks bertujuan untuk mengetahui jumlah matriks yang akan diinput. Nah, untuk rangkaian RLC bertujuan untuk memudahkan penentuan sifat dari suatu rangkaian arus RLC. Baik, ini merupakan flowchart program pertama, di mana bentuk oval ini untuk mengawali mulainya program. Kemudian redefine ini untuk menjalankan subprogram. Lalu konektor simbol untuk menyambungkan proses. Kemudian dari subprogram yang dijalankan akan menghasilkan output untuk masukkan nilai XC. Dan setelah itu akan diminta untuk menginputkan nilai XC. Setelah memasukkan nilai XC, selanjutnya memasukkan nilai XL. Kemudian menuju ke division simbol untuk pemilihan proses. Bedakan kondisi yang ada. N0 lebih dari N1 jika benar, maka bersifat induktif. Dan jika salah, menuju ke division berikutnya. N0 kurang dari N1 jika benar maka bersifat kapasitif. Dan jika salah, maka bersifat resistif. Setelah semuanya didapatkan, lalu akan muncul pertanyaan masih ingin mencoba Y atau T. Y itu berarti ya, T itu tidak. Jika menginputkan Y, maka program akan memulai dari awal. Dan jika menginputkan T, maka program akan memunculkan terima kasih sudah mencoba. Dan program pun telah selesai. Coba kita lihat hasil runningnya. Di sini saya akan memasukkan nilai XC 4 dan nilai XL-nya 3. Nah, maka bersifat kapasitif. Kita coba lanjutkan. Saya akan memasukkan nilai XC1 dan XL-nya 6. Maka bersifat induktif, karena N0 lebih dari N1. Kemudian saya lanjutkan lagi. Saya akan memasukkan nilai XC-nya 2. Dan XL-nya juga 2. Maka bersifat resistif. Ketika saya ketik T, maka akan muncul terima kasih sudah mencoba. Nah, ini untuk rangkaian program pertama, yaitu untuk menentukan sifat rangkaian arus RLC. Pertama, kita mendeklarasikan library IOStream, lalu masuk pada fungsi utama dan mendeklarasikan variabelnya. Setelah itu, lanjut ke perulangan do while, di mana akan ada output nama NIM TPB Prodi. Kemudian ada juga output berupa judul program. Dan silakan masukkan nilai XC. Lalu masukkan nilai inputan variabel integer N. Integer N1. Selanjutnya akan ada output, silakan masukkan nilai XL dan masukkan variabel N0. Setelah itu akan masuk ke conditional if, di mana di if pertama N0 lebih dari N1. Maka akan keluar output rangkaian bersifat induktif.
Jika N0 kurang dari N1, maka akan muncul output rangkaian kapasitif. Nah, ini. Jika keduanya tidak terpenuhi, akan masuk ke kondisi else, maka program akan masuk yang berisi rangkaian bersifat resitif. Jika kondisi sudah terpenuhi, maka akan selesai. Silakan ketik Y atau T, lalu akan dicek di while di mana kondisinya. Jika menu Y, maka program akan melanjutkan perulangan dengan memberikan pertanyaan seperti di awal. Jika jawabannya T, maka akan keluar output, terima kasih sudah mencoba. Coba kita runningkan. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kita masukkan nilai XC-nya 4 dan XL-nya 3. Nah, maka rangkaian bersifat kapasitif. Kita ketik Y. Nah, maka akan muncul pertanyaan seperti pada awal. Nah, ini merupakan tampilan flowchart program kedua. Kita akan mendeklarasikan integer dengan variabel I, J, A, B. Kemudian kita deklarasikan lagi array dengan variabel M1. Dan deklarasikan lagi array M2 dan variabel jumlah. Kemudian kita akan mengoutput jumlah baris matriks yang nanti akan diinputkan nilai A. Dan output lagi yaitu masukkan kolom matriks yang akan diinput nilai B. Lalu di sini kita akan mengoutput nilai matriks 1 di mana kita menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 0 sampai nilai A. Kemudian kita gunakan lagi perulangan for di mana J sama dengan 0 sampai dengan nilai B. Kemudian kita akan menginput nilai matriks 1 yang akan menjadi M1. Lalu kita akan mengoutput masukkan nilai pada matriks 2. Sama seperti matriks 1, kita akan menggunakan perulangan for, di mana I sama dengan 0 sampai dengan nilai A. Kemudian, menggunakan perulangan for lagi, di mana J sama dengan 0 sampai nilai B. Kemudian kita akan menghitung output matriks 2, lalu akan keluar hasil penjumlahan. Nah, keluar hasil penjumlahan matriks, di mana kita menggunakan perulangan for lagi. Kemudian masuk ke rumus yaitu jumlah M1 ditambah M2, sehingga akan mengeluarkan output berupa hasil penjumlahan matriks tersebut. Ini merupakan tampilan program yang kedua. Program ini diimplementasikan yaitu penjumlahan matriks. Pertama, deklarasikan IOStream. Kemudian, menggunakan using namespace. Pada fungsi pertama, integer I, J, A, B, M1, M2, dan jumlah merupakan variabel. Lalu kita akan mengeluarkan output, yaitu masukkan jumlah baris matriks. Di mana di sini kita akan menginput nilai A.
Kemudian kita akan mengeluarkan output berupa masukan jumlah kolom matriks, di mana di sini akan diinput nilai B. Kemudian kita akan mengeluarkan output berupa masukan nilai pada matriks 1. Di mana akan menjadi matriks 1 atau M1. Kemudian masukkan nilai pada matriks kedua yaitu M2 yang akan menjadi matriks 2. Nah, di sini kita akan menjumlahkan kedua matriks dengan menggunakan rumus jumlah M1 ditambah M2, yang nantinya output yang akan keluar merupakan hasil penjumlahan matriks tersebut. Dan kemudian kita coba running. Nah, di sini akan muncul tampilan masukan jumlah baris matriks. Di sini saya akan mencoba dengan menggunakan ordo 2x2. Nilai pertama. Nah, di sini dia akan menjumlahkan jadi 1 ditambah 3, 4, 2 ditambah 4, 6, 3 ditambah 5, 8, dan 4 ditambah 6, 10. Alasan saya memilih program ini karena saya di sini cukup paham tentang materi tersebut dan saya sangat menyukai tentang materi yang saya ambil.